Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Oke guys, karena sekarang lagi musim ya tentang pemilu ya, capres dan lain sebagainya, maka menurut saya cukup penting ya kalau saya ungkap ya suatu bentuk kezaliman yang terstruktur ya, saya bilang terstruktur dan masif, udah terstruktur, masif dan dilakukan oleh banyak ya, oleh suatu golongan lah sebenarnya. Jadi diharapkan ya dengan mengetahui teknik sikut menyikut yang dilakukan suatu golongan ini, kita bisa menangkalnya gitu. Bukan maksud untuk ditiru ya, tapi supaya kita bisa menangkalnya dan kita bisa melihat ketika ada suatu kejadian, kita bisa melihat, oh ini kejadian ini asli atau kejadian ini palsu. Oke? Karena begitu banyak kejadian yang sebenarnya tidak terjadi secara alami, tapi itu telah disetting sedemikian rupa untuk menyingkirkan targetnya. Oke. Pertama, ada kaidahnya ya. Jadi golongan ini menyikut biasanya di BUMN atau PNS ya. Jadi BUMN, PNS atau lembaga negara lain untuk disingkirkan ya. Biasanya korbannya ini adalah berbeda suku ya, berbeda. Jadi mengincarnya kesukuan ya, berbeda suku dengan si pelaku ya. Ya teman-teman, ya saya nggak bisa bilang ya sukunya suku apa yang zolim itu ya, tapi sebenarnya yang zolim itu sebenarnya cuma ada satu sukunya, nah dia memerangi suku yang lain. Oke. Nah, saya cuma sampaikan teknik yang mereka gunakan ya. Yang pertama, kaidah yang mereka gunakan tuh yang pertama menyasar pada kredibilitas ya. Kita tahu bahwa dulu kasus seperti kasus yang menimpa Yahya Zaini, nah itu juga menyerang kredibilitas Yahya Zaini ya. Jadi seolah-olah dia ada skandal dengan wanita dan sebagainya ya. Nah rakyat diperlihatkan hal itu seolah-olah, wah kok ternyata begitu gitu. Padahal sebenarnya yang bersangkutan itu udah disetting, dijebak ibaratnya. Ya, jadi mereka itu menyerang kredibilitasnya. Jadi ibaratnya si golongan ini ya, yang beramai-ramai ini, dia bikin jebakan dengan cara mengirim wanita kepada si korban. Karena biasanya si korbannya ini laki-laki ya, laki-laki pria yang dianggap berpotensi lah ibaratnya, berpotensi atau menduduki suatu jabatan yang penting di suatu di negara ya, entah itu BUMN, PNS ataupun lembaga negara lain. Nah contohnya itu Yahya Zaini ya. Nah jadi menyerang kredibilitasnya biasanya dengan menggunakan wanita. Jadi berhati-hatilah teman-teman jika ada wanita yang mendekati teman-teman, terutama berbeda kesukuannya dengan teman-teman. Oke, itu cirinya ya. Oke, lalu kaidah yang kedua apa? Nah, kaidah kedua itu setelah si korban itu terkena jebakan ya. Jadi ketika si wanitanya itu menggoda lalu kena, diviralkan kan. Nah, setelah diviralkan baru dieksekusi. Maksudnya eksekusi itu ya terserah. Mereka jadi punya power kan. Entah itu power untuk memindahkan, entah itu memecat gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ada alasan gitu kan. Yang pertama tadi karena kredibilitasnya dianggap sudah rusak gitu ya, jadi mereka punya alasan untuk mengeksekusi, untuk misalnya memindahkan, memecat dan lain sebagainya. Walaupun jarang sekali sampai memecat ya, karena jika misalnya di lembaga negara dipecat itu, maka perusahaan harus mengeluarkan pesangon yang nilainya besar ya. Biasanya paling dipindah aja atau diturunkan jabatannya dan lain sebagainya gitu. Padahal ini semua adalah
hasil konspirasi suatu golongan itu gitu. Oke. Nah, lalu gimana nih pencegahannya? Oke, pencegahannya yang pertama, hanya teman-teman kalau merasa bekerja di BUMN, PNS, dan lembaga negara lain, sebisa mungkin teman-teman berinteraksilah dengan lawan jenis yang sesuku dengan teman-teman. Ya, kalau teman-teman suku Padang, berinteraksilah dengan suku Padang. Kalau teman-teman suku Sunda, berinteraksilah dengan suku Sunda lagi gitu ya, lawan jenisnya. Oke. Atau misalnya teman-teman Batak, ya berinteraksilah dengan Batak juga. Oke. Ini penting ya, karena senjata utamanya itu salah satunya adalah wanita. Yang kedua, selalu bawa makanan dari rumah. Ya, selalu bikin dari rumah dan jaga selalu rantang makanan teman-teman. Ya, kenapa? Karena yang kedua ini adalah berbahaya. Itu kenapa? Adanya racun ya. Jadi racun ini sudah banyak ya di mana-mana, dan teman saya salah satunya menjadi korban ya. Jadi korban dari pembunuhan melalui racun gitu kan. Dan hebatnya lagi, ini tidak terekspos kan, karena seolah-olah meninggal dengan wajar, padahal tidak gitu. Jadi teman-teman biasanya selalu bawa makanan ya, terutama yang kerja di 3 tadi ya, BUMN, PNS, dan lembaga negara lain. Jadi selalu bawa makanan dari rumah dan juga selalu rantang makanannya. Nah, yang ketiga ini jelas ya, bisa mungkin teman-teman berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Karena saya tak tahu ya bahwa ada trik apa lagi yang akan mereka gunakan ya, trik aneh apa lagi yang mereka gunakan. Namun yang pasti, jika teman-teman berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, insya Allah trik apapun tidak akan mempan. Karena biasanya mereka tuh sistemnya memberi jebakan ya, dan jebakannya itu ditempel pada sesuatu yang sifatnya zolim gitu ya. Kalau ya contohnya itu ya, misalnya kezolimannya melalui wanita ya. Kalau kita bisa menahan maksudnya bisa menahan iman kita, kan tidak tergoda kan dengan wanita gitu kan, gitu ya. Cuma ya emang karena manusia itu sifatnya apa ya, mudah khilaf gitu ya, dipancing dengan wanita ya dia kena gitu kan, langsung diviralin gitu kan ya. Jadi intinya 3 inilah ya teman-teman, hanya berinteraksi dengan jenis yang sesuku. 2, selalu bawa makanan dari rumah dan jaga selalu rantang makanannya ya, jangan sampai lepas dari pandangan teman-teman, karena kita nggak pernah tahu ya, mereka itu gerakannya cepet banget gitu. Dan saya nggak tahu ya jenis racunnya seperti apa, saya nggak tahu. Cuma ya udah cukup banyak korbannya, dan ini tidak terdeteksi ya, maksudnya tidak terdeteksi, tidak terekspos gitu. Namun korbannya ini cukup banyak. Yang ketiga ya, berpegang teguh pada Al-Quran hadis ya, jelas. Oke gitu teman-teman, saya ingin ya share aja ini karena saya lihat kezaliman ini begitu banyak gitu ya, banyak dan lama, mungkin entah puluhan tahun, entah ratusan tahun terjadi, dan tidak ada satupun orang yang ngeh gitu ya, ngeh akan hal ini gitu. Oke ya, paling gitu aja teman-teman. Semoga teman-teman dilindungi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.